Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Dusana Pandangan Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam Warta Berita Daerah Jo Bahaso Minang. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ko, kami sampaikan sari berita utama. Kejati Sumbar dorong Pemda benahi tata kelola aset. Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar lomba layang-layang sebagai bantuan pelestarian tradisi budaya. Buletin Barito Minangko dibacakan de Tuti Widya. Ikolah Barito Minang nan pertama. Kejati Sumbar dorong Pemda benahi tata kelola aset. Berikut laporan Joni Marbeta. Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui struktur barunya bidang Badan Pemeliharaan Aset mendorong pemerintah daerah meningkatkan tata kelola aset secara profesional. Hal itu disampaikan di Asisten Pemeliharaan Aset Kejaksaan Tinggi Kejati Provinsi Sumatera Barat Basril G. SHMH kepada RRI di Bukit Tinggi. Menurut Basril G, bahwa pemerintah provinsi, kabupaten dan juga kota di Sumatera Barat perlu memastikan seluruh aset daerah dikelola secara baik agar keberadaannya tetap terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan ada di daerah ko. Dirinya menilai masih terdapat aset pemerintah dan terindikasi dikuasai di pihak ketiga karena itu diperluan penataan administrasi dan pengelolaan aset secara tertib sesuai ketentuan nan berlaku. Terkait jumlah aset pemerintah nan bermasalah pada tahun 2026, justru Basril G mengatakan hingga kini pihaknya alut melakukan pemetaan secara menyeluruh. Ya, karena ini struktur baru di Kejaksaan bidang pemeliharaan aset, bagaimana mendorong pihak Pemprov, Pemkab dan Kota, bagaimana caranya tata kelola pengelolaan aset bisa terjaga dengan baik. Nah, karena selama ini mungkin pasti ada terindikasi ada beberapa aset yang kuasai pihak ketiga yang sebenarnya tidak berhak dalam penguasaan aset tersebut. Termasuk juga penertiban administrasi juga, Pak? Ya, termasuk itu juga. Jadi kami tidak hanya melakukan pengelolaan aset di internal, tapi juga pengelolaan aset lingkup eksternal, baik itu kepada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, termasuk instansi terkait lainnya. Ya, ada berapa persen mungkin menjadi PR di 2026 ini, Pak? Persentase aset yang bermasalah yang Barat? Nah, ini kita masih belum petakan. Ini kita kan masih proses audiensi, sosialisasi juga terkait tusi kami di bidang pengelolaan aset. Tentunya kita sebagai bagian dari mitra kerja antara kejaksaan dengan pemerintah daerah, tentunya kami akan terus mendorong bagaimana pengelolaan aset itu dilakukan secara baik dan benar, sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan jangan ketika bermasalah perlu mengadukan ya, Pak? Ya, harapan kami tentunya demikian. Ada kesadaran dari pihak pengelola aset bisa secara lebih bertanggung jawab dan tentunya sesuai dengan aturan dan merawatnya juga. Karena ini kan uangnya sumbernya kan dari masyarakat juga. Meski demikian, pihaknya akan taruh mendorong pemerintah daerah melakukan inventarisasi serta pengelolaan aset secara baik dan batua sesuai tugas dan fungsi bidang pemeliharaan aset dan adu kiniko. Joni Marbeta mengabat untuk berita Minang pada siang hari ko. Pemerintah Kota Sawalunto memperkuat kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui kerjasama Jo Kejaksaan Negeri Satampe guna mendukung pelaksanaan kebijakan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik dan sesuai Jo ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris Daerah Kota Sawalunto Rofanli Abdams mengatakan kerjasama tersebut menjadi upaya pemerintah daerah untuk memperoleh bantuan, pertimbangan dan kajian hukum dalam menghadapi berbagai persoalan perdata maupun tata usaha negara dan berkaitan jo penyelenggaraan pemerintahan. Rofanli Abdams menambahkan, aspek hukum perlu menjadi perhatian dalam setiap tahapan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah
guna meminimalkan potensi permasalahan nan dapat mengambil pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Di sana Padang, pemerintah Kota Padang Panjang menggelar lomba layang-layang sebagai bentuk pelestarian tradisi budaya serta memperoleh silaturahmi antar masyarakat. Berikut laporan Nofri. Lapangan Gunung Sejati Kelurahan Ganting Padang Panjang Timur dipenuhi layang-layang warna-warni. Ratusan peserta dari Padang Panjang, Batipuah serta 10 kota mengikuti perlombaan layang-layang beradai Sepa Basko Sabtu Kapatang. Selain adu keterampilan menerbangkan layang-layang, kegiatan itu juga jadi upaya melestarikan tradisi budaya serta memperoleh silaturahmi masyarakat kawasan Pabasko. Wali Kota Padang Panjang Hendrianis menyampaikan apresiasi kepada panitia, masyarakat Kelurahan Ganting, serta seluruh pihak penyelenggara. Hendrianis menyebut kegiatan itu terlaksana baik berkat kerja keras semua pihak. Dirinya menilai lomba layang-layang beradai merupakan warisan budaya bernilai positif, serta perlu terus dilestarikan. Di tengah perkembangan zaman, tradisi seperti itu menjadi media efektif memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda. Wali Kota menyelekan melalui kegiatan tersebut generasi muda tidak hanya diajak berkompetisi, tetapi juga belajar menghargai tradisi, memperkuat silaturahmi, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya daerah. Dirinya berharap perlombaan ko dapat menjadi agenda tahunan dan diminati masyarakat dan memberikan dampak positif bagi promosi budaya dan perekonomian daerah. Dan kepada panitia pelaksana, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Sudah menumbuh kembangkan budaya kita, menurunkan budaya kita agar tetap eksis di tengah-tengah kemajuan kota yang kita rasakan saat ini. Semoga semangat ini tetap tumbuh dan terus bisa memberikan manfaat untuk kita bersama dan generasi muda ke depan. Hendrianis mengajak semua pihak menjadikan kegiatan itu momentum memperkuat ekonomi lokal, mempromosikan potensi daerah, serta memperkenalkan Padang Panjang sebagai kota aman, nyaman religius, serta kaya tradisi budaya. Nofri melaporkan. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Agam akan memberikan dana insentif khusus bagi atlet peraih medali ameh pada kejuaraan nasional maupun internasional agar mereka pindah dan memotivasi atlet dalam menorehkan prestasinya. Ketua KONI Agam Edi Busti mengatakan dana insentif khusus akan dicarikan dalam waktu dekat kerana dana Allah tasadio. Edi Busti menambahkan KONI Agam mengalokasikan dana untuk intensif khusus tasawuf sebesar 75 juta rupiah. Sementara atlet peraih medali ameh dan mendapat insentif khusus merupakan peraih medali ameh di berbagai kejuaraan baik nasional maupun internasional. Di sana Padang, Bupati Agam Beni Warlis meresmikan stadion sekaligus membuka turnamen Kashmir di Lubuk Basuang hingga 5 Juli mendatang. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Bupati Agam Beni Warlis meresmikan pemakaian lapangan sepak bola Haji Muhammad Kashmir sekaligus membuka secara resmi turnamen Haji Kashmir Cup 1 di Lubuk Basuang. Dalam kesempatan itu, Bupati Agam Beni Warlis menyampaikan apresiasi jo penghargaan yang tinggi kepada Haji Muhammad Kashmir atas kontribusi jo kepeduliannya dalam membangun kampung halaman khususnya di Lubuk Basuang. Menurut Bupati Beni, kehadiran lapangan olahraga tersebut merupakan bantuan investasi sosial dan sangat bermanfaat bagi masyarakat jo generasi muda. Bupati Agam juga menegaskan, pemerintah kabupaten sangat mendukung berbagai upaya pengembangan sarana jo prasarana olahraga. Menurutnya, keberadaan fasilitas olahraga dan representatif jo penyelenggaraan berbagai event olahraga indah hanya berdampak pada peningkatan prestasi atlet, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dengan diadakannya hari ini turnamen kita, ini adalah awal yang baik dan tentu kita lanjutkan terus. Kalau hari ini antar klub yang ada dengan kita, kami sangat yakin nanti akan berkembang lebih maju lagi, akan dikunjungi oleh klub-klub yang lain di Sumatera Barat dan khususnya apalagi nanti di tingkat nasional. Sebagaimana diketahui, turnamen Haji Muhammad Kashmir Cup 1 diikuti oleh 2 baleh tim terbaik dari berbagai kecamatan di Kabupaten Agam. Kompetisi itu akan berlangsung hingga 5 Juli 2026. Jodi Aroan mampu melahirkan bibit-bibit atlet sepak bola dan berprestasi. Dari Kabupaten Agam, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
Dusun Pendengar, sekian berita daerah dalam Bahasa Minang untuk siang hari Minggu 28 Juni 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.